Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran melaksanakan ekspedisi sekitaran hari kelima ya, pasca Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman ya, kita hitung ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sudah ke-6 teman-teman ya. Jadi kita masuk ke hari ke-6 pasca Idul Fitri tahun 2025. Dan kali ini TV Lebaran akan menuju ke sebuah lokasi, di mana lokasi ini sudah sering kali kita kunjungi ya, atau sering kali kita ekspedisi. Konon lokasi yang akan kita kunjungi ini di musim Lebaran ini akan dibuka untuk umum ya, jadi boleh dilewati oleh kendaraan umum ya. Lokasi ini tak lain adalah Jembatan Pandan Simo. Dan kira-kira apakah benar di musim Lebaran ini Jembatan Pandan Simo sudah boleh untuk mudik ya, para pemudik yang ingin pulang kampung ya. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Kita akan menginformasikan terupdate terkini dari Jembatan Pandan Simo. Apakah di sana sudah boleh lewat atau masih ditutup dan masih dalam proses pembangunan. Nah, ini teman-teman, saya untuk menuju ke sana melewati jalan tikus ya. Jadi bukan jalan utama untuk menuju ke jalur lintas selatan ya. Jadi kita tidak melalui TPR utama. Tapi ternyata di jalan tikus ini pun tadi saya melihat ada beberapa petugas yang memungut karcis juga ya, atau itu memungut tiket ya, kok karcis ya. Nah, inilah teman-teman, kita sudah mau sampai di jalur lintas selatan. Karena untuk menuju ke sana kita akan melewati jalur lintas selatan ini ya teman-teman ya. Dan kalau dilihat dari suasananya memang cukup ramai ya, berbeda dengan hari-hari biasanya ya. Kalau biasanya kita lewat sini itu ya agak lengang atau sepi, tapi sekarang banyak sekali kita temui lalu lalang masyarakat yang ya mungkin mereka sedang mudik atau mungkin sedang wisata ya. Banyak motor-motor dan banyak pula mobil-mobil ya. Di sini aja begitu ramai ya, apalagi di jalur utara sana ya, atau di pusat kota ya, tentu saja jalannya sangat ramai sekali ya. Wah, bikin pusing ya seandainya kita lewat ke sana ya. Makanya TV Lebaran itu kalau mengekspedisi kebanyakan di sisi selatan dari kota Yogyakarta ya. Selain dekat juga tidak terlalu ramai dan tidak terlalu padat ya. Nah, inilah teman-teman, ini suasana dari jalur lintas selatan. Ini di sini penuh dengan rimbunan pohon-pohon ya. Karena memang kita ini sudah memasuki musim penghujan atau musim rendeng, jadi ya pohon-pohon itu sangat subur tumbuhnya ya, seperti yang ada di lokasi ini. Dan saya akan duduk-duduk manis di sini dulu karena kayaknya lokasinya cukup asik ya, cukup menarik ya, atau cukup nyaman untuk duduk-duduk manis atau merenungi nasib ya. Kenapa kok kita masih sendirian gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini ada sebuah ini kayak jurang ya. Makanya pesan TV Lebaran kalau merenungi nasib di sini ya jangan kebablasan ya, nanti bisa masuk ke jurang ini ya, bisa loncat gitu ya. Nah, inilah teman-teman ya suasana dari jalur lintas selatan di hari ke-6 pasca Idul Fitri tahun 2025. Kita hitung lagi ya, nanti tidak salah ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, betul 6 ya. Tapi kalau lebaran pertamanya nggak hitung, lebaran pertama tidak dihitung ya, kita memasuki hari ke-5 ya, pasca lebaran atau Idul Fitri ya teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman penampakan dari pemandangan
ini pemandangan jurang ya kalau tadi itu ya. Makanya tidak saya rekomendasikan merenungi nasib di sana, karena kalau kebablasan bisa nyemplung ya, nyemplung di jurang tadi ya. Nah inilah teman-teman, kita sudah sampai ya di sekitaran dari jembatan Pandan Simo. Ini di depannya ya, di jalur di sisi timurnya ini sudah jadi pelebaran jalannya. Nah ini teman-teman, ini ada penunjuk arahnya ya. Jika lurus itu nanti kita akan sampai ke Bandara Nyia Kulon Progo. Dan ternyata jembatan Pandan Simo ini masih ditutup teman-teman ya. Di tanda ini masih terdapat penutup dari apa ini, plastik yang berwarna pink ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, karena kita tidak bisa masuk atau tidak bisa jalan di atas jembatan Pandan Simo, TV Lebaran putuskan untuk jalan di sampingnya ya, atau di bawahnya. Dan kondisinya seperti ini, tiang-tiangnya ini begitu banyak sekali ya teman-teman ya, jumlahnya begitu banyak. Dan memang jembatan ini berbeda konstruksinya dengan jembatan-jembatan lainnya yang sudah dibangun ya, seperti jembatan Serantaan 2 atau mungkin jembatan yang itu yang di atas Sungai Kaliopak itu ya. Ya mungkin karena jembatan Pandan Simo ini betul-betul jembatan yang mega proyek ya, karena kan ini jembatan terpanjang di kota Yogyakarta, juga jembatan terpanjang nomor 3 di Pulau Jawa ya teman-teman ya. Dan di sini pun kita menemukan banyak sekali pemancing ya teman-teman ya. Pokoknya nanti saya yakin di sepanjang jalan yang kita lewati ini kita akan bertemu dengan banyak pemancing ya. Pokoknya wah, ramai dengan pemancing di sini ya. Memang spot-spotnya sangat bagus mungkin ya. Nah inilah teman-teman, saya akan duduk dulu di sini. Dan memang cukup teduh ya teman-teman ya, jika kita duduk di bawah jembatan ini ya. Mumpung juga belum difungsikan ya, jadi tidak terganggu oleh deru kendaraan-kendaraan yang lewat di atas jembatan ini ya. Nah inilah teman-teman ya kondisinya. Ini di bawahnya itu masih terdapat genangan-genangan ya. Ini membuktikan kalau tanah ini termasuk dalam tanah kekuasaan Sungai Progo ya, di mana dahulu kala di saat Sungai Progo ini debit airnya masih cukup tinggi, apalagi di musim penghujan dan di saat banjir, saya yakin airnya meluap sampai ke sini ya. Dan inilah tiangnya teman-teman ya. Dan di bawah saya ini saya melihat sebuah ini apa, semen ya, semen yang terbuang ini kayaknya, tapi kok masih utuh ya teman-teman, tapi sudah keras. Ini saya pijak sudah keras ya. Ini ya lumayan seandainya masih utuh dan belum keras ya, dinilai ya sekitar 40.000 ya, lumayan buat beli bensin ya. Tapi ya sayangnya sudah mengeras ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman situasi dari bawah jembatan Pandan Simo pasca Lebaran ya, atau pasca Idul Fitri tahun 2025. Nah ini teman-teman, saya akan masuk ke sebuah lorong atau jalan yang cukup rindang ya. Saya penasaran, makanya saya sempatkan untuk melewati jalur ini. Memang betul-betul lokasinya cukup rindang ya teman-teman ya. Pohon-pohon begitu menjulang tinggi, tumbuh subur ya di musim penghujan ini ya. Lokasinya sangat adem. Padahal dahulu kala lokasi ini saya yakin ya, dahulu kala menjadi tempat aliran Sungai Progo di saat meluap ya. Tapi kini sudah menjadi daratan ya. Bener betul ya ramalan Ki Jongko Joyoboyo bahwa kelak akan ditemui zaman kali ilang kedungi teman-teman ya. Inilah mungkin buktinya, sungai-sungai sudah hilang mata airnya ya, hilang airnya ya, berganti dengan daratan-daratan ya. Nah inilah kemajuan zaman yang mengubah alam itu sendiri ya. Semoga aja sih nanti perubahan alam ini tidak menimbulkan musibah ya di kemudian hari. Dan saya akan mencoba turun teman-teman untuk melihat bagaimana kondisi dari lokasi ini.
Tapi sebelum turun saya akan memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran ya kondisi dari jembatan Pandan Simo jika dilihat dari sini, dan lokasinya sungguh adem ya, lokasinya sungguh asik seandainya buat duduk-duduk manis atau ya merenungi nasib ya. Tapi ini kalau kebablasan jangan terus naik ke pohon tinggi ya, terus turun ya, turun dengan cepat ya, alias anjlok ya. Dan di sini pun TV Lebaran menemukan sebuah bangunan atau jejak bangunan. Tapi kalau dilihat dari strukturnya sih itu bangunan belum lama ya, dan dibangun kayaknya ya mungkin oleh para yang ini mengolah perkebunan yang ada di sini ya. Ini bangunan-bangunannya ya. Dan dari sini pun kita dapat melihat hamparan kemegahan dari jembatan Pandan Simo ya. Semoga aja nanti si jembatan Pandan Simo ini tidak mengubah kealamian dari lokasi di sekitar sini ya. Tidak terus dibangun hotel-hotel ataupun apa ya, karena bagaimanapun juga tanah di sekitar jembatan ini masih menjadi tanah milik Sungai Progo teman-teman ya. Dan kita akan balik ya teman-teman ya. Kita akan menuju ke lokasi inti ya, yaitu jembatan Pandan Simonya. Nah inilah teman-teman, sebelum balik saya akan penasaran dengan lokasi yang cukup rindang ini ya, kayak sebuah sebuah hutan belantara ya teman-teman ya. Ini meskipun ya cuma sedikit ya luasnya, karena di sekitaran sana kan sudah penuh dengan perumahan ya, penuh dengan keramaian ya. Tapi di sini masih tersisa sedikit sebuah keranuman hutan belantara ya teman-teman ya. Ini kondisinya seperti ini, dan cocok sekali ya buat duduk-duduk manis ya, atau mungkin ya merenungi nasib ya, atau mungkin bagi yang punya pasangan cocok juga di sini ya. Tapi sangat berbahaya karena konon kalau berdua itu yang ketiga adalah memeti ya, atau mungkin wewe gombel. Kita lanjut lagi ya teman-teman, perjalanan kita klinong-klinong dalam menyusuri mengeksplor jembatan Pandan Simo pasca Lebaran ya, yang konon rumornya jembatan ini akan difungsikan atau dibuka ya untuk para pemudik ya. Tapi kayaknya kalau dilihat dari strukturnya dan kondisinya kayaknya masih lama ini difungsikan ya, karena bawahnya aja belum rapi ya menurut TV Lebaran ya. Atau memang nanti cuma seperti ini ya, harusnya sih dirapikan ya, bisa bisa lebih bagus lagi pemandangannya ya. Ini kondisinya seperti ini teman-teman, kondisi di bawah dari jembatan Pandan Simo, yang konon jembatan ini adalah jembatan terpanjang di Yogyakarta, dan tiang-tiangnya itu begitu banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau dihitung, wah ini kalau cuma 200 ada ini ya. Nah ini di sini juga ada sebuah lubang-lubang ya. Kalau dilihat dari konstruksinya memang ini meniru gaya kolonial Belanda ya, biasanya pembuatannya seperti ini ya. Semoga aja sih kekokohannya juga seperti made in Belanda di masa lalu ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman kondisinya, cuacanya begitu terik ya, begitu cerah ya. Ini kalau yang mau kesini harus pakai helm ya, kalau nggak mau panas ya. Apalagi para ciwi-ciwi yang sering pakai bedak ya, ini bisa luntur kalau kepanasan ya. Dan inilah teman-teman pemandangan dari jembatan Pandan Simo ya. Kalau dilihat memang menurut TV Lebaran belum sempurna betul ini teman-teman ya, masih begitu memakan waktu lagi nih untuk menyempurnakannya ya. Padahal kan targetnya itu 2024 selesai ya. Ini sudah molor sampai ke bulan 3 Maret ya. Ini pun belum selesai juga ya. Ini nggak tahu kenapa ya. Kalau dilihat memang betul-betul masih banyak penyempurnaan ini teman-teman ya. Dilihat dari ini kondisinya itu belum rapi ya. Ini teman-teman, inilah jembatan Pandan Simo yang akan jadi kebanggaan atau mengukir sejarah di masa sekarang dan dibaca di generasi berikutnya nanti.
dan kayaknya kita tidak afdol ya seandainya tidak mendekat di ini, di pucuk dari jalan ini, karena kan nanti di pucuk jalan ini kita dapat melihat aliran Sungai Progo yang masih mengalir ya di bawah jembatan ini. Kalau di bawah yang kita lewati ini kan sudah asat ya, sudah menjadi daratan ya. Tapi saya yakin seandainya pas bludak Sungai Progo ini ya nanti airnya lewat sini ya, makanya dibuat lubang-lubang melingkar seperti itu ya. Tapi ya nggak tahu juga apakah Sungai Progo ini masih segagah seperti zaman dahulu kala ya, di saat banjir ya. Nih teman-teman, ini kondisinya seperti ini udah kayak gini ya. Melihat seperti ini tuh TV Lebaran malah justru apa ya, sedih juga ya. Kenapa? Karena Sungai Progo yang dulu begitu ganas ya, begitu sangar ya, kini sudah kayak seperti ini ya teman-teman ya. Sudah apa ya, sudah sangat apa ya, sudah tidak sekuat atau tidak sekokoh ya, atau tidak setampan pada zaman dahulu kala ya Sungai Progo ya. Jadi ibaratnya kayak sudah loyo gitu ya Sungai Progo ya menurut TV Lebaran ya. Ya karena diserang ya oleh kemodernan ya, atau pembangunan ya, sehingga ya ini debit airnya mulai menurun, dan pada akhirnya ya seperti ini kondisi Sungai Progo ya. Ini kalau cuma diuruk sedikit aja udah menjadi daratan luas ya teman-teman ya, bisa dijadikan perumahan yang sangat luas ya teman-teman ya. Ini kondisinya seperti ini, dan ini besi-besinya masih tertanam ada ya. Dan saya akan mencoba menyentuh airnya ya, karena tidak afdal seandainya kita sampai sini tapi kita tidak menyentuh air Sungai Progo ya. Coba kita akan menyentuhnya ya. Dan di sini juga banyak sekali para pemancing ya. Mereka mungkin kalau saya lihat dari jauh juga ya, ini airnya teman-teman, airnya keruh ya, tidak jernih ya. Dan saya akan mencoba berjalan ke sisi selatan sana, karena jauh di selatan sana itu sebenarnya adalah posisi dari laut selatan ya teman-teman ya. Dan di sini penuh dengan pemancing teman-teman ya. Pokoknya pemancing tuh wah di mana-mana ini ya. Di sana pemancing, di sini pemancing gitu ya. Ya namanya hobi ya, hobi itu kan mahal ya. Ini teman-teman, ini ada yang tiduran malah di sini-sini. Itu ada ibu-ibu yang sedang tiduran ya, kayaknya capek ya, atau nunggu sang suami memancing ya. Ini teman-teman, pemandangannya sungguh indah memang ya, apalagi kalau di sore hari. Lokasi ini cukup menarik ya, atau cukup nyaman ya, cukup sejuk ya. Ini kondisinya seperti ini teman-teman ya, ini. Dan di sana itu adalah titik lokasi dari laut selatan ya teman-teman ya. Nih para pemancing ya sedang menikmati hobi mereka ya. Meskipun tidak dapat ikan, mereka tetap senyum ceria. Besok mancing lagi gitu ya. Hehehe. Nah inilah teman-teman, ini adalah ujung dari jalannya, dan ini adalah aliran Sungai Progonya. Kita sudah tidak bisa berjalan lagi, dan untuk menuju ke Kulon Progo kita harus pakai kapal ya, atau mungkin kita harus melewati jembatan yang ada di atas sana. Dan inilah aliran Sungai Progo yang ini berada di bawah jembatan ini ya. Dan itu adalah tiang-tiangnya yang masuk ke dalam air Sungai Progo ya. Tapi ya seperti inilah teman-teman ya, kondisi dari Sungai Progo menurut TV Lebaran sudah tidak segagah dulu lagi, tidak setampan dulu lagi ya. Sekarang sudah loyo mungkin ya, karena ya ini pembangunan semakin masif yang mengakibatkan airnya semakin surut ya. Ya mungkin itu aja teman-teman, laporan dari TV Lebaran dalam meliput kondisi terupdate terkini dari perkembangan Jembatan Pandan Simo ya, khususnya di pasca Lebaran tahun 2025 yang konon mau dibuka ya, tapi alhasil ini belum dibuka ya. Dan kalau dilihat dari kondisinya ini kayaknya masih agak lama ya untuk dibukanya ya, karena kalau saya lihat masih belum rapi ya teman-teman ya.
kondisinya masih seperti ini ya. Ya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.